Kelakuan bejat Risman, tak hanya bunuh karyawati PNM, hijrah juga diruda paksa. Kelakuan bejat Risman, 33, tak hanya bunuh hijrah, 19, karyawati PNM Mekar, tetapi juga melakukan ruda paksa terhadap korban. Fakta baru itu terungkap melalui kuasa hukum keluarga korban, Egar Mahesa, Sabtu, 17 September 2025. Meski demikian, kata Egar, tindakan ruda paksa yang dilakukan Risman terhadap hijrah baru sebatas pengakuan pelaku, sebagaimana dilansir tribunsulbar.com. Belum adanya hasil visum terhadap jasad korban, terus Egar, membuat pengakuan Risman tersebut bersifat normatif. Hijrah menjadi korban pembunuhan Risman, 33, yang merupakan nasabah PNM Mekar. Hijrah dibunuh saat menagih cicilan Risman. Keduanya sempat cekcok akibat utang piutang tersebut. Sampai akhirnya Risman merasa sakit hati dengan ucapan hijrah, dan melakukan tindakan nekat. Jasad hijrah ditemukan di kebun kelapa milik warga di Dusun Tanga-Tanga, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Sulbar, Sabtu, 19 September 2025, pagi. Kabupaten Pasangkayu adalah satu di antara kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pasangkayu dulunya bernama Kabupaten Mamuju Utara, yang kemudian berubah nama menjadi Pasangkayu pada 2018. Kabupaten ini berada di bagian paling utara Sulawesi Barat, berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Adapun luas wilayahnya sekitar 3.043 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 190.000 jiwa, berdasarkan data BPS 2023. Perekonomian di Pasangkayu didominasi sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, dan kakao, kemudian pertanian, dan perikanan. Egar Mahesa, pengacara keluarga korban mengatakan, saat bertemu dengan pelaku ia mengakui telah berbuat tak senonoh kepada korban sebelum nyawanya dihabisi. Namun, dari keterangan pelaku, kata Egar, itu masih bersifat normatif dan belum memberikan keterangan secara rinci dan detalinya. Press release sebelumnya hanya berdasarkan pengakuan pelaku saja. Hingga kini, visum korban belum keluar, jadi semua informasi masih tahap awal, kata Egar, Sabtu, 27 September 2025. Ia menuturkan, hingga hasil visum korban juga belum keluar, sehingga ia meminta agar kepolisian Polres Pasangkayu terus mengusut lebih dalam kasus ini. Egar juga meminta agar istri dari tersangka Risman, yaitu Nurlina, juga diperiksa soal kemungkinan keterlibatannya di kasus hilangnya nyawa hijrah. Penyelidikan terhadap Nurlina sangat penting karena keterkaitan awal kasus ini tidak bisa diabaikan, tegas Egar. Menurut Egar, pengakuan tersangka menjadi satu di antara titik penting dalam penyelidikan. Tetapi, pihak kepolisian tetap menekankan perlunya bukti pendukung sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam, termasuk memeriksa saksi-saksi dan bukti forensik lainnya. Semua bukti ini akan menentukan jalannya kasus ke persidangan, tambahnya. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah Risman ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan almarhumah hijrah yang terjadi di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu.